Karya lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendapat pujian dari sejumlah pihak. Banyak yang tidak menyangka Pak SBY ini memiliki keahlian dalam melukis. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa tertariknya hobi melukis Pak SBY, kita akan berbincang langsung dengan putra sulung Pak SBY, ada Agus Harimurti Yudhoyono. Halo Mas AHY, selamat siang Mas, apa kabar? Selamat siang, baik. Apa kabar Mbak? Baik, harus sehat selalu ya Mas. Nah ini Mas, kan kita sudah sempat lihat ini ya, sempat trending juga di Twitter, sampai sekarang juga masih diperbincangkan. Kita juga takjub dan juga terkejut sebetulnya, ini sudah ada lukisan yang cukup indah sekali dari Pak SBY. Ini memang hobi melukis dari dulu atau gimana nih Mas AHY? Iya, jadi bukan hanya masyarakat yang kagum dan surprise. Kami sekeluarga juga selalu kagum dan surprise setiap kali datang ke Cikeas, selalu ada karya beliau yang baru. Jadi sebenarnya Mbak Cornelia, Pak SBY itu memang dari kecil punya hobi melukis. Memang senang dengan berbagai karya seni ya, selain melukis juga musik. Makanya Pak SBY suka selain menyanyi, menciptakan lagu, termasuk juga bermain musik sendiri. Selain itu juga waktu kecil juga bisa drama dan tari-tarian, tapi yang melukis ini juga spesial karena sejak SMP dan SMA, berarti sekitar 60 tahun yang lalu, beliau sebetulnya menggemari seni lukis. Cuma ya setelah itu tidak pernah lagi dilakukannya. Sampai akhirnya di masa COVID, utamanya pada saat menjelang ledakan COVID terakhir ini, Pak SBY benar-benar menggeluti. Jadi hampir setiap hari, bisa dikatakan setiap hari, bisa 6-8 jam, walaupun tidak terus-terusan ya, ada jeda isoma, ada jeda yang lain-lain, termasuk berdiskusi dengan kami. Tapi beliau benar-benar bisa enjoy dalam ruang kecilnya di perpustakaan, yang akhirnya sekarang kita buatkan semacam studio lukis kecil, tapi juga nyaman lah untuk beliau bisa mengeksplorasi gagasan dan juga hal-hal yang kemudian dituangkan dalam lukisan yang indah. Iya, Mas AHY ini kan juga berarti sudah ada studio lukis di Cikeas ya. Ini berarti lukisan Bapak sudah cukup banyak yang dipajang juga di kediaman atau mungkin di kantor atau di ruangan-ruangan lain gitu Mas? Sebetulnya Pak SBY itu masih agak malu-malu untuk menampilkan karya beliau yang saya hitung sudah lebih dari 25 lukisan. Padahal kami sekeluarga dan juga para sahabat mengatakan, Pak, ini semua sudah layak untuk ditampilkan. Bahkan bolehlah sesekali kita, kalau ada waktu yang pas, suasana juga lebih memungkinkan, semacam kita bikin galeri kecil atau pameran kecil untuk para sahabat terdekat lah. Tapi beliau selalu mengatakan, belum saatnya, saya ini masih latihan. Jadi latihan aja begini, saya katakan, apalagi kalau sudah benar-benar merasa mantap begitu. Jadi sekarang saya lagi mendorong Pak SBY bersama keluarga untuk pada saatnya, mudah-mudahan di ulang tahun beliau di bulan September nanti sudah bisa ditampilkan kepada masyarakat luas lah. Tapi ada beberapa yang bisa kita leak nih Mbak, beberapa yang bisa kita share sekarang, selain yang sudah viral, yang lukisan ini, saya yakin sudah banyak yang melihatnya. Begitu realistik ya. Ini dari Pantai Pacitan sebagai referensinya atau ide dasarnya. Kemudian ya bisa dilihatlah di sini betapa bisa begitu realistik begitu, buih-buihnya, deburan ombaknya menyapu pantai, termasuk juga kalau dari jarak tertentu sangat terlihat semacam kesan 3 dimensinya begitu. Jadi sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian setelah lukisan itu, beliau juga membuat 2 karya lagi setelah viral kemarin itu Mbak. Nah yang ini judulnya adalah Deburan Ombak. Deburan ombak, ya bisa dilihat juga menabrak batu karang begitu. Tapi yang paling spesial, saya mau share di sini paling spesial nih. Nah kemarin alhamdulillah saya kan berulang tahun ke-43 ya, tanggal 10 Agustus kemarin. Kemudian saya sore atau malam hari baru bisa datang ke Cikeas untuk silaturahmi dengan Pak SBY.
Dan ternyata setelah makan malam bersama dengan keluarga kami, beliau menyuguhkan hadiah atau kado spesial untuk saya di ulang tahun kemarin. Oh, Dan ini adalah iya. kado spesial itu, judulnya adalah, sebentar ya supaya nggak salah karena spesifik sekali nih. Saya ingin menceritakan, judulnya adalah Kokoh Laksana Batu Karang, Lentur Bagaikan Samudra. Kokoh Laksana Batu Karang, Lentur Bagaikan Samudra. Filosofinya begini, ini doa beliau untuk saya dan keluarga, bahwa dalam hidup itu prinsip kita harus kokoh, sekokoh batu karang. Tidak boleh patah atau bengkok-bengkok, terutama dalam menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan juga memperjuangkan rakyat. Tetapi dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, kita juga harus lentur. Harus menggunakan berbagai pendekatan yang juga bisa diterima dengan baik oleh berbagai pihak. Iya. Jadi harus selentur ombak, selentur samudra. Nah, Mas Ahaye tadi kan kalau yang mungkin sempat kita lihat bersama-sama banyak ya tadi lukisannya yang terinspirasi dari alam. Tapi saya juga mau mengajak pemirsa juga, ini sebetulnya seperti apa nih sesungguhnya Pantai Pacitan di kampung halaman Pak SBY yang mungkin menjadi salah satu inspirasi dalam lukisannya. Berikut ini. Pantai Telengria di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menjadi salah satu inspirasi lukisan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di pantai ini memiliki deburan ombak yang tak terlalu besar seperti di lukisan SBY. Perbukitan yang mengelilingi pantai menyejukkan pemandangan. Masyarakat merasa bangga memiliki sosok putra daerah seperti SBY. Sangat bangga sekali, itu kan maksudnya anak daerah yang bisa membawa daerahnya bisa maju gitu loh. Iya kan, saya sangat bangga sekali. Apalagi anak namanya orang daerah terus daerahnya diangkat jadi maju itu loh. Jadi orang jauh-jauh, orang luar daerah itu kan tahu, oh iya Pacitan ternyata ada bagus, ada ini, ada itunya gitu loh. Jadi sejumlah pantai di Pacitan memang menjadi salah satu lokasi yang digemari para wisatawan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Itu dia tadi sudah kita lihat bersama-sama Mas Ahaye ya, salah satu inspirasi mungkin dari lukisan Bapak. Tapi nanti saya akan gali lagi informasi dari Mas Ahaye, kira-kira punya pengalaman khusus sendiri nggak nih? Karena kan sudah dari zaman sekolah ya Bapak sudah menggeluti dunia lukis. Nanti saya akan ajak berbincang lagi, tapi usai jeda yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Ahaye, ini putra sulung dari Pak SBY. Mas Ahaye, tadi kan kita sudah melihat ya bagaimana keindahan Pantai Pacitan, realitanya, dan sudah lihat juga digambarkan, dilukiskan oleh Bapak nih, oleh Pak SBY. Tapi sebetulnya ada inspirasi lain nggak sih Mas Ahaye dalam penuangan dalam bentuk lukisan ini oleh Bapak? Iya Mbak Cornelia, saya bahagia ya, kami sekeluarga bahagia karena Pak SBY itu selalu berupaya dan alhamdulillah bisa menemukan kebahagiaannya tersendiri. Dan ini sebetulnya proses dari semacam healing proses setelah beliau ditinggalkan almarhumah Ibu Ani. Jadi selalu berupaya, walaupun tidak mudah, kadang masih ups and downs juga hatinya, mengenang Ibu Ani, tetapi melalui lukisan justru saya melihat Pak SBY menemukan kedamaian baru di hatinya. Karena yang menjadi objek lukisan selain keindahan Pantai Pacitan, juga karya-karya fotografi Ibu Ani. Jadi diabadikan melalui lukisan yang mudah-mudahan menyatu. Karena beliau juga merasa setiap kali melukis seperti Ibu Ani itu mengetahui, menyaksikan, dan juga ikut menyemangati. Itu yang beliau yakini. Jadi dengan perasaan seperti itu, apalagi mengabadikan lukisan sebagai bentuk kerinduan dan kecintaan terhadap Ibu Ani, saya rasa Pak SBY berhasil menemukan cara untuk mengobati rasa rindu dan kehilangannya. Dan lagi pula harapannya nanti jika sudah semakin produktif dan semakin bagus hasilnya, Pak SBY tentu berupaya untuk
memajang lukisan-lukisan karyanya beliau tersebut di Galeri Seni Ani Yudhoyono yang tentu dalam satu compound, dalam satu lokasi dengan Museum Kepresidenan ke-6 di Pacitan nanti. Insya Allah akan berdiri dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oke, nah ini berarti kita tunggu ya nanti ketika waktunya sudah tiba memamerkan dan juga memajang lukisan-lukisan ini. Tapi sebetulnya kegiatan Bapak nih Mas Ahaye selain melukis apa lagi nih? Masih di tengah pandemi juga dan belum boleh kemana-mana juga nih Mas. Ya, itulah yang selalu membuat kami termotivasi ya, karena Pak SBY juga tidak pernah berhenti pertama untuk berpikir, walaupun tidak terlalu banyak berbicara sekarang. Beliau sangat menghormati para pemimpin negeri hari ini, tapi beliau juga tidak ragu-ragu untuk memberikan masukan-masukan yang baik kepada kami, generasi penerus di Partai Demokrat misalnya, untuk terus bersuara demi kepentingan rakyat dan negara. Beliau juga masih sering membaca, menulis, tapi juga sebenarnya lagi membina sebuah tim bola voli bernama Lavani, singkatan dari Love Ani. Sebetulnya itu adalah sebuah laskar ya, dalam arti mendatangkan, mengumpulkan dan membina secara khusus para pemain voli dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Jawa sendiri, terus kemudian Kalimantan dan lain-lain, dari masyarakat umum, kemudian dilatih menjadi sebuah tim yang kita harapkan berprestasi. Tapi sekali lagi masih di postpone rencana pertandingan selanjutnya akibat pandemi kemarin, lonjakan COVID varian Delta kemarin. Nah, selebihnya melukis. Sekarang melukis ya? Benar-benar happy-nya melukis. Tapi kalau main musik, menyanyi gitu masih nggak? Kan suka nyanyi juga nih Bapak nih. Iya, lupa saya ceritakan juga. Masih. Beliau adalah seorang seniman yang juga menyukai musik, jadi sesekali rekaman musik juga sebetulnya dibantu oleh para sahabat yang juga ingin melahirkan karya-karya yang khas Pak SBY, berkolaborasi dengan sejumlah artis dan musisi lain, tapi sekali lagi belum sempat ditampilkan. Mudah-mudahan waktunya datang, suasananya makin bagus di Indonesia sehingga bisa ditampilkan dan dinikmati oleh masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Ahaye sudah berbagi cerita. Itu dia tadi ya, mungkin bentuk healing proses dituangkan dalam bentuk lukisan, dalam membentuk sebuah klub Lavani begitu ya. Dan sekali lagi mungkin terakhir selamat ulang tahun juga nih untuk Mas Ahaye, kemarin baru ulang tahun ya, happy belated birthday Mas Ahaye, semoga semakin sukses dan juga sehat selalu. Salam untuk keluarga ya Mas ya. Satu hal Mbak, jadi satu pesan, satu hal dari Bapak itu adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, menekuni sesuatu. Itu dia, mungkin bisa jadi masukan juga Mas Ahaye, tidak ada kata terlambat. Mungkin untuk pemirsa di rumah ada inspirasi juga untuk orang tuanya yang mungkin bingung mau melakukan aktivitas apa, bisa belajar juga ya dari Pak SBY untuk mungkin melukis atau melakukan hal lain yang bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Ahaye untuk waktunya di Kabar Siang bersama dengan kami. Makasih Mbak Cornelia.